Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terancuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kembali lagi kita hari ini, hari apa? Minggu. Hari apa kakak? Minggu. Kita mau apa ya kakak Kesia? Ibadah. Ibadah. Mau sekolah minggu ya kakak? Iya dong. Oke, adik-adik di rumah udah siap belum ya kira ya? Yuk kita lihat dulu. Udah ya, udah rapi, udah pakai baju, udah mandi tadi kan? Kita siap, kita duduk manis, kita mau datang sama Tuhan Yesus dengan hati yang sukacita. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada yang main-main, gak ada yang jalan sana, jalan sini. Duduk manis, kita mau doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari Minggu ini Tuhan. Kembali kami datang Tuhan Yesus bersama-sama adik-adik yang ada di rumah. Untuk memuji, untuk menyembah Tuhan Yesus. Engkaulah Raja yang layak disembah. Tuhan Yesus Kristus yang layak dipuji. Terima kasih ya Tuhan, kami mau siap menyembah Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelumnya coba kita jongkok dulu. Ayo kakak Kesia, kakak Angel. Kita sampai 3, lompat tinggi-tinggi ya. Siap-siap, adik-adik yang di rumah siap ya. 1, 2, 3. Oke, kita mau nyanyi Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah
cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah, Yesus pokok, Yesus pokok. Dan apa? Dan kita caranya tinggal di dalam siapa? Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yeay. Nih Kak Susi mau tanya dulu ya, adik-adik yang di rumah nih. Siapa di sini setiap hari baca Alkitab? Ayo tunjuk tangannya. Terus yang kedua, siapa yang di sini setiap hari berdoa? Oh, pinter, good semuanya. Lakukan firman Tuhan, baca Alkitab dan berdoa ya. Oke Kakak Kesia, kita mau siap lagi ya untuk semangat lagi memuji Tuhan Yesus. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kakak Kesia, kalau mau tumbuh itu mau tumbuh kayak pohon apa? Kayak pohon kelapa
Terus itu buahnya mau yang banyak atau sedikit? Banyak dong. Oh, terus kalau misalnya kelapa, maunya kelapa yang manis atau yang asam? Manis. Yang manis ya? Manis dong. Kalau misalnya pohon anggur, maunya yang manis atau yang asam? Manis dong. Oke, adik-adik yang di rumah, kita mau belajar bertumbuh ya seperti pohon dari kecil, lama-lama gede, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang enak dimakan, yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan, siapkan hatinya. Kita mau beri hati yang subur, yang menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Kita mau nyanyi Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Rohmu yang kudus penuhiku. Rohmu yang kudus penuhiku, Engkaulah damaiku. Jiwa hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang ada di rumah menyembah Tuhan Yesus, angkat tanganmu sembah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya.
Berjumpa lagi dengan Kak Titin di Ibadah Anak Online Starji. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Ya, puji Tuhan ya, baik semua ya. Dan kakak harap kalian semua sehat dan baik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, sebelum Kak Titin sampaikan firman Tuhan untuk hari ini, kita berdoa lebih dulu ya. Kayak biasa ya, kita selalu berdoa dong dimanapun kita berada. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh ada karena Tuhan Yesus baik banget sama kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, Kak Titin mau tanya nih, visi tahun 2020 masih ingat? Teriakan bareng-bareng. Oh yes, betul sekali. Oke, jadi visi tahun 2020 adalah a new dimension, the year of a new dimension. Kak Titin pelafalan bahasa Inggrisnya kurang bagus ya. Gak apa-apa, kita belajar. Oke, bahasa Indonesianya adalah tahun dimensi yang baru. Nah, Kak Titin mau ambil dari ayat 2 Korintus 3 ayat 18. Oke, visi kita diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oke, Kak Titin mau bacain lagi nih dari Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, segala perintah yang dikuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Oke, nah inilah yang akan kita lakukan agar kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kepala dan bukan ekor dalam hal mengalahkan dunia. Oke, Kak Titin hari ini mau menyampaikan tentang, temanya adalah mengalahkan niat jahat. Nah, kisah ini kita ambil dari Daniel di Gua Singa. Benar, Daniel di Gua Singa ya, ada lagunya ya. Adik-adik nanti selesai sekolah minggu, nanti adik-adik nyanyikan sendiri, oke? Nah, kita ambil dari Daniel pasal 6. Oke, adik-adik jangan lupa harus ada Alkitab loh di depan ya. Alkitab. Minta tolong papa mamanya suruh ambilin. Mama, tolong mana Alkitabku? Nenek, kakek, mana Alkitabku? Nah, setelah selesai disiapkan, kita buka Daniel 6 ya. Nanti adik-adik baca sendiri, Kak Titin ceritain ya. Nah, dulu di Daniel 6 itu menceritakan banyak orang-orang yang memusuhi Daniel. Karena Daniel mempunyai posisi yang bagus dan sangat disayang sama raja, karena ketekunannya beribadah kepada Tuhan. Nah, dulu rajanya yang pertama namanya Darius dari Media, naik menjadi raja setelah Raja Belsasar. Dan Raja Darius memutuskan untuk membagi kerajaannya menjadi 120 wilayah. Jadi dulu ada namanya Raja Belsasar. Habis Raja Belsasar, naiklah Raja Darius. Nah, Raja Darius memutuskan untuk membagi kerajaannya menjadi 120 wilayah. Wah, banyak ya adik-adik ya. Nah, tidak ada seorang pun di kerajaannya yang berbakat dan dapat dipercayai seperti Daniel. Jadi Raja Darius menugaskan Daniel untuk bertanggung jawab atas seluruh kerajaannya. Nah, kita lihat adik-adik apa yang terjadi. Nah,
Daniel memiliki kendali atas begitu banyak kerajaan, dan hal itu membuat para penasehat lainnya menjadi cemburu. Dan mereka mulai mencari cara untuk menyingkirkan Daniel. Para penasehat jahat pergi menemui Raja Darius dan berkata, "Oh Raja yang agung, kami semua sepakat bahwa tidak ada yang sehebat Tuanku Raja. Karena itu kami menyarankan agar Tuanku Raja membuat undang-undang bahwa siapapun yang berdoa beribadah kepada yang lain selain Tuanku Raja harus dibuang ke dalam gua singa," kata penasehat yang mempunyai niat jahat tadi. Raja menyetujui hukum tersebut dan menandatanganinya. Ditandatangani sama raja nih. Tetapi ketika Daniel mendengar bahwa hukum tersebut telah ditandatangani oleh raja, Daniel tidak takut. Dia pergi ke rumahnya seperti biasa dan tetap berdoa kepada Tuhannya. Tuhan Yesus pastinya ya. Nah, seperti yang mereka duga, para penasihat jahat menemukan Daniel sedang berdoa di rumahnya. Mereka segera menemui raja. Tuk, 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 tuk. Daniel telah melanggar hukum Tuanku Raja, dan berdoa kepada Tuhannya. Tuanku Raja harus memasukkan dia ke dalam gua singa. Karena raja sudah membuat peraturan, sudah menandatangani peraturan yang tadi dibuat sama penasihat yang jahat itu. Nah, apa yang terjadi? Raja sangat sedih karena raja sangat sayang terhadap Daniel. Tetapi raja sudah terlanjur membuat undang-undang tersebut. Dengan terpaksa raja memerintahkan agar Daniel ditangkap dan dilemparkan ke gua singa. Raja memberitahu Daniel, "Semoga Tuhanmu menyelamatkanmu, Daniel." Raja Darius berkata begitu kepada Daniel karena raja sangat sayang sama Daniel. Setelah Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, sebuah batu besar diletakkan untuk menutup gua tersebut supaya dia nggak bisa keluar. Raja Darius menyegel batu itu dengan segel kerajaannya. Tak! Dan segera para bangsawannya sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan Daniel. Jadi udah disegel nih, segel bangsawan, segel raja, udah disegel tuh guanya ya, dikunci, disegel terus dikunci, jadi nggak bisa keluar. Nah, sepanjang malam raja tidak bisa tidur memikirkan keadaan Daniel. Keesokan paginya, apa yang terjadi adik? Raja Darius bergegas ke gua singa dan berseru, "Tek tek 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 tek." Daniel baru bangun nih dari tempat tidurnya. Tak 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 tak. Nyampe di gua singa, di atas ya, nggak masuk ya di gua singa. "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Tuhan mau menyelamatkanmu dari gua singa? Dari singa?" Raja berkata seperti itu. Terus raja sangat terkejut ketika ia mendengar Daniel menjawab, "Hidup Raja, Tuhanku mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa agar mereka tidak menyakitiku." Raja sangat gembira. "Wah, Daniel selamat," kata raja. Nggak kayak Kak Titin ya, raja itu punya berwibawa ya, nggak kayak Kak Titin nih. Kak Titin bikin biar lucu. Dan dia memerintahkan agar Daniel dikeluarkan dari gua. Tidak ada goresan luka sedikit pun yang ditemukan pada tubuh Daniel. Ajaib, ajaib. Daniel masuk kandang singa, terus singa nggak ngapa-ngapain Daniel. Karena tadi ada siapa? Tuhan Yesus mengutus malaikatnya ke gua singa buat menutup mulut singa. Jadi mulut singa nggak bisa. Biasanya kan kalau dikasih singa, kalau dikasih daging kan langsung langsung diterkam. Kemudian raja memberi perintah untuk menangkap penasehat jahat yang telah berkomplot melawan Daniel. Raja memerintahkan mereka dibuang ke gua singa bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Wah, mengerikan. Kalau Kak Titin hidup di zaman itu, Kak Titin takut banget. Nah, singa-singa itu sebelum mereka sampai di dalam gua singa, singa-singa itu melompat dan mencabik kamang. Bahkan sebelum mereka mencapai lantai gua. Serem banget ya adik-adik ya. Kemudian Raja Darius mengirimkan pesan ini kepada orang-orang dari setiap ras dan bangsa dan bahasa di seluruh dunia.
damai dan kemakmuran bagimu. Setiap orang di kerajaanku yang kupimpin harus gemetar hormat dan takut di hadapan Tuhan Allahnya Daniel. Karena dia adalah Tuhan yang hidup dan dia akan bertahan selamanya. Kerajaannya tidak akan pernah hancur dan pemerintahannya tidak akan pernah berakhir. Dia menyelamatkan Daniel dan menyelamatkan umatnya. Dia melakukan tanda dan keajaiban ajaib di langit dan di bumi. Dia telah menyelamatkan Daniel dari kekuatan singa. Suratnya Raja Darius seperti itu dikirim ke seluruh dunia. Nih, negara mana nih? Negara Indonesia, kirim. Negara Iran, kirim. Nah, isinya tadi seperti itu adik-adik ya. Jadi, Daniel sangat disayang raja. Akhirnya, banyak orang yang mengenal Tuhan dari surat yang dikirim raja. Jadi, Tuhan kita luar biasa ya. Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Nah, oke, kita sekarang punya ayat hafalan, bukan ayat hafalan ya. Kalau ayat hafalan kayaknya kepanjangan buat adik-adik ya. Kak Titin bacain aja kalau gitu ya. Di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yang gak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Good. Nah, Kak Titin simpulkan ya. Nah, dari cerita yang tadi Kak Titin sudah sampaikan, dari cerita tentang Daniel di Gua Singa, kita buat kesimpulan ya. Kak Titin buat kesimpulan ya. Yang pertama, tetaplah taat dan setia akan Tuhan apapun yang terjadi, baik dalam situasi dan kondisi yang baik ataupun tidak. Seperti kondisi kita yang akhir-akhir ini ya, ada COVID ya, kita harus tetap taat sama Tuhan Yesus. Yang kedua, semakin dekat Tuhan, tekun berdoa, memuji, menyembah, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yes, good. Yang ketiga, jangan takut. Tuhan menjaga, melindungi, menolong orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Aminkan ya adik-adik ya. Yang keempat, ingatlah selalu bahwa kita punya Tuhan yang besar, berkuasa, ajaib, dan dahsyat. Tuhan pasti tolong kita. Nah adik-adik, siapa yang mau tetap taat dan setia akan Tuhan apapun keadaannya? Yeay, Kak Titin bisa melihat adik-adik semuanya angkat tangan ya. Wah hebat, Kak Titin mau kasih tepuk tangan dulu. Siapa yang mau makin dekat Tuhan, tekun berdoa, memuji, menyembah, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Wah hebat, semuanya mau. Nah, siapa yang mau tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, berkuasa, ajaib, dahsyat, dan pasti menolong, menjaga, melindungi, dan memberkati kita? Yes, semuanya angkat tangan. Wah hebat. Papa mamanya juga ikut-ikutan angkat tangan. Wah, neneknya juga, kakeknya juga. Wah, kalian bisa lihat. Tuhan Yesus juga pasti melihat ya. Tuhan Yesus pasti melihat tuh di surga. Wah, anak-anakku bersemangat sekali sekolah minggu. Wah, mendengarkan firman Tuhan. Wah, hatiku senang. Nah, ayo sekarang angkat tanganmu, tutup matamu. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Karena Tuhan Yesus sangat baik, karena Tuhan Yesus sangat dahsyat, karena Tuhan Yesus sangat ajaib. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pegang hidup kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Dari masa kecil kami, dari masa pertumbuhan kami, semua adalah milik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami, keluarga besar kami Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, dan berikan kami telinga seorang murid yang selalu mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu. Mari kita satukan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah hadir mengurbani kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong adik-adik bisa mengerti
dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik papa mama yang saat ini sedang sakit. Tuhan lawat Tuhan dan jamah. Sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawat setiap keluarga, memimpin rohani dan semua umat Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah, pulihkanlah, bangkitkan dan nyatakan kuasa-Mu, mukjizat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sembuhkanlah, pulihkanlah Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan di mana kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, kegentaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kota kami, bangsa kami, Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tak lupa kami juga berdoa buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji bersama keluarga kami masing-masing. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hati yang terus melekat dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan, perlindungan, pembelaan Tuhan Yesus sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa, di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai anak-anak semua, adik-adik, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.